Ini katanya penjenengan itu menemukan mata air yang kemudian ditindaklanjuti Kiai Sarif yang bermanfaat sampai hari ini. Ini ceritanya gimana ini? Saya ceritakan dulu. Hanya derek dawuh saja dari Abi Kiai Syarif Rahmat. Ketika itu ada saudara pada suka yang tinggal di Wonogiri, melaporkan adanya kemarau panjang. Yang lain baru 9 bulan, di Wonogiri itu sudah 11 bulan. Jadi betul-betul kering. Nah, ketika itu kemudian saya diminta untuk cross check keadaan, terus benar adanya Abi dawuh untuk gerakan sosial dari Padasuka. Dan kita menjaring donasi dari seluruh jaringan Padasuka. Ketika itu kita bantu air sama sembako awalnya. Tapi karena saya pikir di wilayah Kars, karena di wilayah Wonogiri itu di Parangbuto kan masuk wilayah Kars Gunung Sewu. Wilayah Kars itu memang atasnya itu kering, tapi sangat dimungkinkan di dalam ada air karena dulu ada namanya Bengawan Solo Purba yang mengarah ke selatan. Nah, kemudian ketika itu tanpa kesengajaan sebetulnya dalam mendata ada 2 tempat yang terdampak. Ada namanya di wilayah Desa Gendayaan itu yang sangat terdampak. Kemudian saya masuk ke sana sama beberapa teman, kemudian mensurvei, singkat cerita ketemu gua yang namanya Gua Jomblang. Gua Jomblang Ngejring. Gua Jomblang Ngejring terkenal kalau orang sana dihindari karena segi mistis dari angker. Ternyata ketika kita datang ke sana itu kemudian kita lihat permukaan guanya masih hijau. Itu kan kita berharap di dalam itu ada air. Cuma ketika itu Abi ngendiko coba disurvei dulu. Saya masuk sana, kemudian kan ada ilmunya itu dalam proses menjajaki kedalamannya. Kita lempar batu dulu 8 detik, itu kisaran sampai di ground sekitar awalnya sampai di ground itu sekitar 120 meter. Bukan dengan wiridan, bukan dengan roti. Awalnya dengan riyadhah beliau. Awalnya dengan riyadhah beliau. Kemudian singkat cerita kami lakukan survei, masukannya bentuk guanya sumuran. Jadi vertikal. Kemudian kita turunkan teman-teman saya dari Jogja waktu itu yang biasa turun ke gua. Kita turunkan, singkat cerita ada 2 kali survei, kemudian ditemukan titik air di kedalaman 200 meter. Dan titik air itu bukan titik air genangan, tapi aliran memang sungai bawah tanah. Sungai bawah tanah. Di bawah tanah ada air sungai ngalir. Ada sungai ngalir. Itu ketika kita ketemu pertama sebetulnya sudah mentok, artinya mentok tidak ada air, tapi ada suara gemericik di dalam karena kehalang batu besar. Terus bahasa kami karena restu beliau dibongkar sama teman-teman, dibongkar, masuk sekitar 50 meter dari titik yang kita bongkar itu ada air terjun ternyata. Air terjunnya 5 meter. Kemudian kita telusuri lagi sekitar 15 meter, ada turun air terjun lagi 15 meter. Disitulah Allah ciptakan genangan yang untuk genangannya ketika kita posisi di posisi paling kering ya, ketika itu paling kering itu masih punya debit sekitar kubikasinya sekitar 20.000 liter. Jadi sumber air itu berarti sejak Nabi Adam sampai ketika itu belum pernah terjamah manusia. Karena wilayah itu memang dihindari oleh warga. Warga tidak boleh ke situ karena ya pemikiran bisnisnya. Nah, terus kemudian ketika itu kita gerak cepat berdasarkan petunjuk Abi, kita cari pompa dan sebagainya. Itu Agustus 2019 kita turun. Agustus, September, Oktober, November, Desember itu air sudah keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah ini, jumpa lagi di channel Jaga Grup itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Sebuah pergerakan tidak terfokus dalam satu titik demi kesejahteraan bersama, kebangkitan Nusantara, kebangkitan Trahwali Songo tidak hanya melulu dalam satu titik terkait dengan terputusnya nasab Bani Ba'alawi sebagai duriah Rasulullah SAW yang notabene saat ini masih menjadi polemik karena belum adanya
bantahan resmi dari Robitoh Alawiyah terkait dengan tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Perjuangan ini dilanjutkan dengan bagaimana kerja sosial, pendidikan, ekonomi, agar kesejahteraan masyarakat di bumi Nusantara ini benar-benar terangkat. Baru-baru ini muncul sebuah testimoni dari Muhammad Rianto, seorang murid kinasih dari Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, mengungkapkan bahwa atas petunjuk dari Kiai Syarif bahwa di daerah di mana Kang Muhammad Rianto berada, di dekat-dekat itu, karena dia adalah orang Sragen, berarti daerah Wonogiri kalau nggak salah, menemukan sebuah mata air yang jernih, sumber mata air di bawah tanah, sungai di dasar tanah yang notabene dibongkar, keluar sebuah air terjun 2 titik, yang mana itu bisa memberikan sebuah bantuan kepada masyarakat, yang mana daerah Wonogiri itu kalau musim kemarau sulit sekali untuk bagaimana menemukan sumber mata air, karena sumur-sumur semuanya kering, tidak keluar mata airnya. Atas karomah inilah Kiai Syarif mendelegasikan kepada Kang Muhammad Rianto untuk membuka lahan tersebut sehingga menemukan sumber air yang jernih, dan alhamdulillah sudah bisa untuk menghidupi 2000 lebih kakak di daerah Wonogiri. Hal-hal inilah yang harus kita perjuangkan, tidak aja melulu mengenai hal-hal yang terkait dengan terputusnya nasab Pak Alawi. Itu sudah ada tim tersendiri, sehingga tim kebangkitan Wali Songo Indonesia itu ada biro-biro yang menangani masalah ekonomi, sosial, mengenai budaya, pendidikan, sehingga nanti pergerakan itu nyata demi kemaslahatan masyarakat luas, sumber kehidupan masyarakat Wonogiri. Sekali lagi mohon maaf, NKRI Agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.